Acara sudah selesai dan para orang tua pun sudah pulang. Sarah bersiap-siap akan tidur bersama Romi di sampingnya. Namun terlihat Romi bukannya merebahkan diri, tapi malah membuka laptopnya. Sarah yang sudah berbaring pun lantas mendudukkan dirinya lagi. Ia melihat wajah suaminya yang tampak kacau walau baru saja mandi. Sarah memperhatikan Romi lekat-lekat dari samping. Romi tak seperti biasanya, nampaknya dia juga kurang tidur. Tangan Sarah terulur untuk menepuk pundak Romi. "Mas, nggak tidur, kamu duluan aja ya," kata Romi sambil mengelus kepala istrinya itu. Sarah menggelengkan kepalanya. Ia merasa kasihan melihat suaminya itu. "Ada masalah ya?" "Enggak kok," kata Romi menarik ujung bibirnya. Namun yang dilihat oleh Sarah adalah senyum kepedihan. "Mas, jelasin nanti anak kamu ileran mau." Mendengar itu, Romi jadi sedikit tergelitik. Mana ada bayi ileran gara-gara itu? Tak ada pilihan lain, Romi menceritakan masalahnya pada Zahra. Flashback on. Jam 10, Romi sudah berada di kantor. Sesuai kata Irwan saat menjemputnya bahwa akan diadakan meeting penting pada jam itu. Ia menunggu klien di ruang rapat. Tak menunggu lama, yang ditunggu pun datang. Ini akan menjadi meeting paling berkesan bagi Romi. Pasalnya, inilah kesempatannya mengenalkan perusahaan kepada dunia. Karena rekan bisnisnya ini bukan orang sembarangan dan bukan orang main-main. Semua sudah siap dan duduk rapi mengisi kursi di ruangan tersebut. Yang duduk pun tidak tinggal diam. Mereka membuka map di depannya masing-masing. Dan Romi membuka laptopnya hendak menunjukkan PowerPoint yang telah dibuatnya lama sebelum hari meeting ini dilaksanakan. Ia yakin semua ide-idenya akan diterima dengan baik dan kerjasama akan berlangsung setelah acara selesai. Namun nasnya file di dalam flash disk yang ia pasangkan malah error dan tidak bisa dibuka. Sungguh demi apapun di situ Romi panik. Ia merefresh, merestart dan berbagai cara dilakukan. Irwan pun turut membantu, tapi gagal. Hingga 15 menit tak kunjung berhasil. Sungguh Romi ingin menangis rasanya. Tapi tunggu, kapasitas flash disk tidak sama. Flash disk di genggamannya ini berisi 36 GB saja. Ini bukan flash disk miliknya. Romi yakin ini sudah ada yang menukarnya. Romi diam dan memandangi flash disk itu sebelum akhirnya rekan kerjanya yang kebetulan adalah bawahan Romi berujar, "Maaf Pak, apa tidak sebaiknya ditunda saja meetingnya? Ini terlalu memakan waktu," kata seorang yang diketahui bernama Teddy. "Kalau begitu kami permisi." "Apa? Bagaimana bisa kliennya berbicara seperti itu? Apa dia kecewa?" Dia pergi tanpa berpamitan dan membawa semua rekan-rekannya. Ya Tuhan, Romi dibuat melongo di tempatnya. Hingga jam menunjukkan pukul 9 malam, ia masih berada di kantor bersama sekretarisnya, Irwan. Ia sangat bingung dengan kejadian itu, hingga sebuah notifikasi masuk ke dalam telepon genggamnya. "Selamat ulang tahun, anggap ini adalah hadiah." Haha. Shit, umpat Romi dalam hati. Yang mengirim adalah orang yang sama sebelumnya. Orang yang mengirim foto Zahra waktu itu. Apa mau orang ini? Keterlaluan. Tak tinggal diam, Romi mengajak Irwan ke ahli IT. Ia hendak mencari lokasi di mana pesan ini dikirim dan siapa yang telah mengirimnya. Setelah sampai, perintah langsung dijalankan oleh ahli tadi. Dan setelah menunggu 2 jam lamanya, ia mendapatkan jawaban dari sang ahli. Ia mengatakan bahwa nomor ponsel ini rupanya dilindungi oleh sensor khusus, sehingga tidak bisa dilacak di mana lokasinya. Apa tidak terlihat informasi mengenai kartu keluarga atau semacamnya? Karena kan sekarang kartu ponsel menggunakan pendaftaran melalui nomor KK, kata Irwan mewakili pertanyaan Romi. "Tidak ada sama sekali, saya sudah mengajak rekan saya mencari namun tidak berhasil kami temukan." Di situ Romi bingung, sangat bingung apa yang akan ia lakukan. Tidak mungkin juga ia menunda pertemuan tadi dengan waktu lama untuk mendapat PowerPoint yang sama dengan yang sempat ia susun. Flashback off. "Apa flash disknya juga kamu tanyakan pada ahli yang kamu temui?" tanya Zahra. Dek, kenapa Romi tak melakukan itu? Ia terlalu fokus pada siapa yang mengirim pesan anonim saja.
Ia melupakan flash disk tadi. Lalu ia merogoh saku di tas kerjanya. Romi hendak bangkit sebelum tangan Sarah mencekalnya. Mau kemana? Aku pergi sebentar ya. Enggak mas, ini udah malam banget. Kita nggak tahu kan kalau orang yang sama itu akan mengganggumu lagi. Dia baru menggagalkan bisnis kamu. Bagaimana kalau ia menginginkan hal yang lain? Aku nggak izin kamu. Bagaimanapun keselamatan lebih berharga daripada siapa itu orang di balik flash disk. Sarah menasihati panjang lebar. Romi kalut dibuatnya, tapi perkataan istrinya benar juga. Jadilah ia memutuskan untuk mencari tahu besok saja. Ya udah, kamu tidur, cari tahunya besok pagi aja ya, ujar Sarah. Seraya tersenyum manis pada suaminya itu. Romi tersenyum dan sesaat kemudian ia ingat sesuatu. Tangan kanannya terulur untuk mengelus perut Sarah dan tangan kirinya meraih pundak kiri Sarah. Udah berapa minggu kandungannya, Ra? 3 minggu mas. Nggak kerasa bentar lagi kita akan jadi orang tua ya. Sarah tersenyum kecut mendengarnya. Di satu sisi, ia bahagia dengan kehadiran buah hatinya. Tapi kuliahnya, masalah umurnya yang masih terlalu muda. Tahu kepala Zahra ingin meledak rasanya. Rasanya Sarah ingin menceritakan keluh kesahnya pada suaminya itu. Tapi mengingat banyaknya masalah dalam kehidupan bisnis suaminya, ia jadi ragu dan memilih diam saja. Kenapa? Kata Romi yang melihat Sarah melamun. Ngelahirin anak itu sakit nggak ya mas? Kata Sarah sambil matanya menerawang. Setahu aku awalnya aja sakit, tapi rasa sakit itu bakal terganti sama rasa bahagia ketika tangis bayi terdengar. Itu sih katanya, kan aku nggak ngerasain, ujar Romi menjelaskan. Kalau kamu masuk kuliah pas bulan September, berarti usia kandungan memasuki 6 bulan jalan, 3 bulan lagi lahiran. Kamu tetap mau lanjut emangnya? Sambungnya lagi. Itu juga aku bingung. Ya udah, kamu masuk tahun depan aja ya. Emang kalau Ara udah ada anak boleh? Boleh, nanti titipin aja anak kita ke omahnya. Mereka pasti senang, semangat Romi sambil memamerkan deretan giginya yang rapi. Aku jadi gak sabar mau gendong bayi kita sayang, sambungnya lagi. Sarah hanya tersenyum melihat suaminya yang antusias itu. Tapi entah kenapa seperti ada yang salah dengan perasaannya. Ada takut, khawatir, bahagia, cemas, dan banyak perasaan yang menghinggapi dirinya kini. Apa itu juga salah satu bawaan ibu hamil? Ya Tuhan, rasanya Sarah tidak tenang dengan situasi hatinya kini. Romi menarik selimut dan mendorong Sarah pelan untuk berbaring. Romi mengelus kepala Sarah dan sebelah tangannya lagi mengelus perut Sarah. Selamat tidur dua malaikat ayah. Sarah yang mendengarnya lantas geli sendiri. Secepat inilah ia akan menjadi mamah muda. Dan apa tadi? Romi menyebut dirinya ayah. Ya Tuhan, Sarah tersenyum-senyum dibuatnya. 9 bulan kemudian. Hari ini aku hanya tiduran di rumah. Kakiku pun seiring bertambahnya usia kehamilan makin terlihat membengkak dan mudah lelah. Pas Romi sudah berangkat ke kantor sejak pagi tadi. Oh ya, Mas Romi sudah berangkat ke kantor sejak pagi tadi. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa masalah di perusahaan suamiku itu ternyata ulah musuh dalam selimut. Kalau aku tidak salah, namanya adalah Teddy. Dia yang sengaja mencuri flash disk milik suamiku. Bagaimana cara Mas Romi mengetahuinya? Tentu berkat ideku waktu itu. Yang sebelum tidur itu loh, ternyata setelah flash disk itu diselidiki, di dalamnya terlihat beberapa file yang pernah ada dan sudah dihapus. Entah keahlian apa yang dimiliki oleh orang suruhan Mas Romi, masalah itu akhirnya bisa diatasi. Selain itu, bukti juga ia perkuat dengan rekaman depan pintu ruang kerja suamiku. Di sana terdapat sensor yang bisa mengakses wajah seorang di hadapannya, semacam kunci di ponsel yang menggunakan wajah pemiliknya itu sederhananya. Sensor tadi berhasil menangkap wajah seorang yang berdiri dan berusaha membuka pintu kerja Mas Romi. Pantas saja dia sangat hafal dengan letak CCTV dan menghancurkannya. Ternyata dia bawahan Mas Romi yang bekerja di kantor suamiku itu. Kalian tahu alasannya? Waktu itu flashback on.
Anda tanya kenapa saya lakukan ini? Asal lo tahu, Rom, lo tuh baru kerja di sini dan apa? Lo bisa menduduki posisi di atas gue. Sementara gue 10 tahun kerja di sini dan masih dengan posisi sama seperti yang lo lihat sekarang, kata pemuda itu. Anda bisa jelaskan di kantor polisi nanti, Pak, ujar salah seorang polisi di sana. Tunggu, biarkan saya bicara dengan anak emas ini, katanya sambil menunjuk wajah Romi. Semua yang menyaksikan itu pun memandang takut ke arah Romi, Teddy, dan beberapa polisi yang sengaja datang dan mengepung Teddy yang dinyatakan adalah tersangka. Walaupun gue bukan anak dari Roy, bapak lo, dan yang ternyata adalah saudara gue sendiri sekaligus pemilik perusahaan ini. Tapi gue berhak menduduki posisi lo saat ini. Karena apa? Karena gue jauh lebih berpengalaman dan kerja lama di sini. Setelah ini gue dipenjara, tapi lo harus ingat, ada orang yang lebih berbahaya dari gue yang akan meneruskan misi gue. Karena gue rasa kegagalan lo dalam meraih kerjasama kemarin belum cukup buat ngehancurin hidup lo. Siapkan diri lo dan jangan jaga benar-benar orang yang tersayang lo. Gue gak mastiin keluarga kalian bakal baik-baik aja setelah ini. Usai penjelasan panjang itu, Teddy langsung diseret oleh polisi. Tak lama setelah kejadian itu juga Teddy divonis penjara. Dan beberapa minggu setelahnya, Romi mencari hacker dan cyber yang handal. Ia berniat menggali lagi file yang hilang itu. Berbagai upaya dilakukan oleh orang suruhannya dan dengan mudah berhasil. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Romi berhasil menjalankan kerjasama dengan kliennya yang kemarin sempat meninggalkan ruang meeting tanpa berpamitan. Romi memaklumi kejadian itu. Toh juga rekannya ini bukan orang nganggur. Pasti banyak keperluan lain dan sangat menghemat waktu juga. Ucapannya hanya untuk sekedar berpamitan. Flashback off. Dan aku rasa ancaman Teddy waktu itu tidak nyata. Karena apa? Ya karena makin hari keluargaku makin harmonis dan tidak ada masalah apapun. Mas Romi juga makin hari makin memperhatikanku. Aku kira ancaman Teddy itu kayak semacam mengembalikan Romi pada mantannya atau membuat perselisihan antara kita. Tapi nyatanya tidak. Baguslah kalau begitu. Toh juga siapa yang mau disuruh oleh orang yang jelas-jelas kini mendekam di penjara. Selama masa kehamilanku, aku tidak manja seperti sebelum ulang tahun Mas Romi yang mau nasi goreng tengah malam, cengeng, terus maksa orang buat minum jus micin buatanku itu. Aku menjadi wanita tangguh rupanya. Aku belum memberitahu ke kalian, aku pernah cek ke dokter dan dokter mengatakan bayiku kembar laki-laki. Ya ampun, ini impianku. Semoga dia bisa tumbuh di perutku dengan sehat dan keduanya bisa aku lahirkan dengan selamat. Selama ini aku mengikuti senam lantai ibu hamil, kata Mas Romi, supaya nanti pas lahiran bisa mudah. Kalau menyinggung soal kelahiran, aku jadi tidak sabar. Tiap malam, aku dan Mas Romi selalu membayangkan bagaimana anak kita lahir, bagaimana kami menjadi orang tua dan berebut kemiripan anak kami. Kata Mas Romi, anaknya harus persis dengannya karena anak kita cowok. Tapi aku malah menolaknya mentah-mentah. Aku mengingat waktu belajar biologi di sekolah, katanya anak laki-laki cenderung ke ibu, begitupun sebaliknya. Rasanya aku telah bercerita panjang tentangku selama 8 bulan belakangan ini. Baiklah, aku memutuskan jalan-jalan di depan rumah. Biasanya juga setiap sore, aku melakukan kegiatan ini secara rutin. Aku mengambil kardigan dan kerudung instan. Kalian tahu sendirilah pakaian ibu hamil kayak gimana. Aku lebih nyaman pakai daster dan karena itulah Mas Romi jadi memborong daster untukku. Memang ada-ada saja kelakuannya ketika mengetahui bahwa aku hamil. Ia jadi sering memanjakanku dan sering pulang cepat dari kantor. Tidak seperti biasa, keadaan kompleks sekarang sepi. Aku jadi takut sendiri. Tapi biarlah, toh ini juga masih siang. Mana ada setan nongol siang bolong gini. Aku melanjutkan langkahku mengitari taman kompleks. Kedua tanganku digunakan untuk menjinjing sandal. Aku merasakan batu-batu di telapak kakiku menonjol-nonjol seperti sedang dipijat.
hingga akhirnya ada satu tangan yang terulur untuk membekap mulutku dari belakang. Ya Tuhan, siapa orang di belakangku ini? Aku mencoba meronta ketika orang itu membekapku, namun sepertinya di sapu tangan itu ada obatnya, hingga efek yang aku terima adalah pusing. Mataku berkunang-kunang dan setelahnya hanya gelap yang aku terima. Bersambung.